Welcome to my channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Menyusun best practices. Penulis Reni Fitriani, SPD. Menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak, terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Selamat datang di SDN Sukasirna. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan minat belajar siswa kelas 3 SDN Sukasirna pada muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang dongeng melalui model problem-based learning berbantuan media virtual reality. Pelaksanaan 29 Agustus 2022. Situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? A. Berdasarkan hasil observasi, kajian literatur, dan wawancara yang telah dilaksanakan, diperoleh latar belakang masalah yakni 1. Kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran yang dilaksanakan. 2. Siswa kurang aktif menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh guru. 3. Kurangnya upaya dorongan dari guru kepada minat belajar siswa. 4. Cara mengajar guru belum inovatif. B. Pembelajaran dengan model PBL berbantuan media VR penting untuk dibagikan karena model pembelajaran ini melibatkan siswa untuk dapat berdiskusi, berpikir kritis untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, sehingga guru tidak lagi mendominasi dalam pembelajaran, dan siswa akan aktif dalam mengemukakan pendapatnya, dan media VR dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran melalui suatu pengalaman yang baru. C. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah menerapkan model pembelajaran PBL berbantuan VR di kelas yang saya ajar dan membagikan pengalaman praktik tersebut kepada guru-guru agar semua guru memiliki pemahaman yang sama bahwa saat ini pembelajaran harus inovatif dan mengikuti perkembangan zaman berpusat kepada siswa. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? A. Dalam melaksanakan tujuan dari praktik ini, ada beberapa tantangan yang saya hadapi, di antaranya 1. Pada pelaksanaan praktik ini, saya dalam kondisi mengandung dengan umur kehamilan 25 minggu, sehingga saya memiliki keterbatasan dalam bergerak maupun aktivitas yang membutuhkan tenaga lebih. 2. Memerlukan peralatan yang mendukung pembelajaran seperti proyektor, laptop, speaker, smartphone, dan VR box. Di sekolah saya hanya tersedia proyektor dan speaker saja. 3. Waktu yang diperlukan untuk menyiapkan pembelajaran cukup lama, terutama pada perangkat VR, diantaranya menginstal aplikasi yang sesuai, kemudian mengunduh data di dalam aplikasi, serta mengkalibrasi dan menyesuaikan perangkat smartphone dengan lensa VR box. 4. Adanya kekhawatiran orang tua siswa jika membawa smartphone ke sekolah dipergunakan untuk bermain game atau media sosial. 5. Mayoritas siswa belum terbiasa melaksanakan pembelajaran dengan berdiskusi ataupun presentasi. Dan yang keenam, adanya guru yang masih belum terbiasa dengan model pembelajaran PBL dan masih terbiasa menggunakan metode ceramah di kelasnya, karena menganggap metode tersebut adalah metode yang paling efektif dan simpel untuk diterapkan di kelas. B. Yang terlibat dalam kegiatan ini adalah siswa, orang tua, guru, dan kepala sekolah.
Siswa dibuat terbiasa dengan penerapan model baru seperti diskusi. Orang tua perlu dilibatkan dengan cara memberi pengertian agar mau mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Guru meyakinkan orang tua bahwa diskusi dan smartphone yang dibawa ke sekolah dipergunakan untuk belajar dan penggunaannya diawasi. Serta kepala sekolah membantu penyediaan sarana prasarana yang mendukung untuk implementasi pembelajaran yang inovatif seperti proyektor, laptop, speaker, dan VR box. Aksi, langkah-langkah dalam menghadapi tantangan, strategi yang digunakan dalam prosesnya, siapa saja yang terlibat, dan sumber atau materi apa yang diperlukan, yaitu 1. Meminta bantuan rekan sejawat untuk membantu persiapan pelaksanaan sarana pembelajaran. 2. Melaksanakan koordinasi dengan kepala sekolah terkait kebutuhan untuk melaksanakan model pembelajaran PBL berbantuan VR. Terutama untuk VR, saya meyakinkan kepada kepala sekolah bahwa media ini dapat dipergunakan untuk jangka panjang, serta kebutuhan pembelajaran interaktif yang inovatif, serta dapat dibiayai dari operasional sekolah. 3. Waktu persiapan dilaksanakan lebih awal sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Jika lebih banyak yang perlu dipersiapkan, maka dilaksanakan sebagian di hari sebelumnya. Yang 4, melaksanakan sosialisasi di grup WhatsApp orang tua terkait penggunaan smartphone di sekolah dengan penjelasan adanya pengawasan dari guru kelas. Yang 5, siswa perlu dibiasakan menggunakan model diskusi terutama PBL dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Dan yang 6, yaitu pembiasaan dan diskusi berkelanjutan dengan guru-guru terkait penggunaan model PBL dalam kegiatan belajar mengajar. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? A. Dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan diantaranya, siswa merasa senang dengan cara belajar diskusi karena mereka dapat bekerja sama dengan teman lainnya dan mampu bersosialisasi dengan baik, serta suasana baru dengan menggunakan media interaktif yang baru seperti virtual reality. B. Menurut saya hasilnya efektif karena hasil yang diharapkan dengan hasil yang diperoleh cukup sesuai dengan ekspektasi. C. Respon dari guru dan kepala sekolah mengenai model yang diterapkan pada kegiatan pembelajaran tersebut sangat positif dan mendukung. D. Faktor keberhasilan dari semua langkah ini adalah semua komponen mendukung dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran menggunakan PBL dengan berbantuan media virtual reality. E. Pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut yang saya dapat diantaranya 1. Suasana belajar mengajar di kelas menjadi lebih menyenangkan karena semua siswa terlibat aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, saya mendapat feedback positif dari siswa dan guru dengan adanya penerapan model PBL dengan berbantuan media virtual reality dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, terjalin kerjasama yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Berikut adalah daftar pustaka dalam penyusunan best practices. Berikut adalah grafik penilaian proses peserta didik. Untuk nilai sikap, 23% peserta didik dinilai sangat baik dan 77%-nya baik. Untuk nilai keterampilan, 50% peserta didik dinilai sangat baik dan 50%-nya lagi baik. Untuk grafik penilaian proses peserta didik pada nilai pengetahuan, diketahui bahwa 10 orang siswa mendapatkan nilai 80 dan 16 orang siswa mendapatkan nilai 100 dan nilai tersebut dinyatakan tuntas.